Malam itu, 7 Juni 2025. Sebuah tanggal yang terukir dalam benak setiap pecinta sepak bola tanah air. Stadion utama Gelora Bung Karno, jantungnya sepak bola Indonesia, berubah menjadi lautan merah putih yang bergelora. Bendera-bendera kebanggaan berkibar tinggi, memenuhi setiap sudut stadion. Puluhan ribu suara bersatu dalam satu nyanyian, satu harapan, satu tujuan. Sebuah orkestra semangat yang menggema di seluruh penjuru stadion. Mereka meneriakkan dukungan tanpa henti untuk Indonesia, memberikan energi tak terbatas bagi para pemain di lapangan. Setiap teriakan adalah doa, setiap nyanyian adalah semangat. Setiap mata tertuju pada lapangan hijau, menyaksikan setiap gerakan, setiap operan, setiap peluang. Namun hati mereka hanya untuk satu nama Indonesia. Sebuah nama yang mereka junjung tinggi, sebuah nama yang mereka banggakan. Atmosfer di Senayan begitu magis, sebuah perpaduan antara harapan, keyakinan, dan semangat juang. Penuh harapan akan kemenangan, namun juga ketegangan karena sadar akan beratnya tantangan yang dihadapi. Ini bukan sekadar laga kualifikasi biasa, ini adalah panggung di mana mimpi-mimpi besar dipertaruhkan. Tapi pertaruhan harga diri bangsa, sebuah kesempatan untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Melawan China, sang rival abadi di kancah sepak bola Asia. Timnas Garuda menghadapi tantangan besar, ujian sesungguhnya bagi mental dan kemampuan mereka. Namun semangat mereka membara, api yang takkan padam hingga peluit akhir berbunyi. Setiap aksi di lapangan, sekecil apapun, disambut tepuk tangan gemuruh yang membahana di seluruh stadion. Supporter bukan hanya penonton, mereka adalah pemain ke-12, kekuatan tambahan bagi tim Garuda. Dari menit pertama yang mendebarkan hingga peluit akhir yang menentukan, setiap detik terasa begitu berharga. Energi di stadion tak pernah surut, terus membara seiring dengan semangat perjuangan para pemain. Bendera raksasa berkibar megah, menjadi simbol persatuan dan kebanggaan seluruh bangsa. Lampu ponsel berkelip seperti bintang di langit Jakarta, menerangi malam yang penuh harapan. Mereka datang bukan hanya untuk menonton pertandingan sepak bola, tapi untuk menjadi bagian dari sebuah momen bersejarah, sebuah cerita yang akan mereka kenang selamanya. Saat peluit akhir berbunyi, memecah ketegangan yang menyelimuti stadion. Kegembiraan meledak tak terkendali. Indonesia menang tipis, 1-0. Para pemain bersujud syukur di atas lapangan, berpelukan erat satu sama lain, meluapkan semua emosi yang terpendam. Air mata haru bercampur keringat perjuangan, menjadi saksi bisu betapa besarnya pengorbanan yang telah mereka berikan. Malam itu, Gelora Bung Karno menjadi saksi kemenangan epik, sebuah momen yang akan selalu dikenang dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bukti bahwa dengan semangat juang yang membara dan persatuan yang kokoh, tidak ada yang mustahil bagi Indonesia untuk meraih kejayaan. Di tengah laga yang semakin menegangkan, dengan kedua tim saling jual beli serangan, intensitas pertandingan mencapai puncaknya. Setiap pemain berjuang keras di lapangan, memberikan segalanya demi meraih kemenangan. Sorak-sorai penonton membahana di stadion, menciptakan atmosfer yang luar biasa. Tiba-tiba, satu momen krusial mengubah segalanya. Sebuah peluang emas muncul di tengah ketatnya pertahanan. Momen yang bisa jadi penentu hasil akhir pertandingan. Menit ke-28, waktu semakin menipis, tekanan semakin besar. Bola kini berada di kaki oleh Romeni, sang pemain kunci. Penyerang naturalisasi andalan Garuda, harapan bangsa ada di pundaknya. Dengan cerdik dan kecepatan tinggi, ia melewati hadangan dua bek Cina yang mencoba menghentikannya, menunjukkan skill individunya yang memukau. Ruang tembak terbuka lebar di depan mata. Seluruh penonton menahan napas dengan jantung berdebar. Inilah kesempatan emas yang telah lama dinantikan telah tiba. Tanpa ragu, Romeni melepaskan tendangan keras dan terarah dari luar kotak penalti. Sebuah spekulasi yang berani. Bola meluncur dengan indah, melengkung melewati pagar betis pemain bertahan, sama sekali tak terjangkau oleh kiper lawan yang berusaha sekuat tenaga. Gawang bergetar hebat. Seluruh stadion meledak dalam kegembiraan yang tak terkendali. Gol! Indonesia berhasil unggul 1-0 atas Cina. Ini bukan sekadar gol biasa. Ini adalah sebuah mahakarya kelas dunia yang akan selalu dikenang. Gol indah ini adalah buah dari kerja keras seluruh tim, serta strategi jitu yang dirancang oleh pelatih Shin Tae-yong. Romeni telah membuktikan dirinya sebagai aset berharga, telah sepenuhnya menyatu dengan semangat juang Garuda. Lebih dari sekadar 3 poin berharga, gol ini adalah simbol kebangkitan sepak bola Indonesia,
dan kepercayaan diri yang membara. Kemenangan gemilang atas Cina ini semakin membuka lebar jalan menuju impian Piala Dunia. Para pemain kini semakin menyadari sepenuhnya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Asia. Gol spektakuler dari Romeni ini akan selalu dikenang dalam sejarah, sebagai momen ajaib yang mengubah harapan menjadi kenyataan yang membanggakan. Karai, kemenangan Timnas Garuda langsung menyebar ke seluruh negeri, membawa euforia ke semua lapisan masyarakat. Keesokan paginya, para pemain menerima undangan resmi dari Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto secara pribadi mengundang seluruh tim untuk makan siang di Hambalang, Bogor. Undangan ini adalah bentuk apresiasi tertinggi dari kepala negara. Presiden Prabowo ingin mengucapkan terima kasih langsung atas perjuangan mereka. Bagi para pemain, ini kehormatan luar biasa. Mereka diterima sebagai pahlawan bangsa. Rasa lelah ketika sirna digantikan kebanggaan dan antusiasme. Perjalanan menuju Hambalang terasa istimewa, penuh harap dan kebanggaan. Kemenangan mereka kini diakui di istana, menegaskan sepak bola sebagai pilar persatuan bangsa. Setibanya snownya di Hambalang, suasana langsung terasa berbeda. Udara segar pegunungan menyambut kedatangan Timnas Garuda, seolah memberikan energi baru bagi para pemain. Timnas Garuda disambut hangat oleh Presiden Prabowo. Sebuah sambutan yang tak hanya formalitas, namun juga penuh kehangatan dan dukungan moral. Suasana formal mencair, menjadi lebih akrab dan bersahabat. Tawa dan senyum menghiasi wajah para pemain dan pejabat yang hadir. Presiden menyalami satu persatu dengan bangga. Gestur ini menunjukkan apresiasi mendalam atas perjuangan dan dedikasi para pemain. Acara makan siang digelar santai di pendopo terbuka, dengan pemandangan alam yang memanjakan mata. Hidangan khas Indonesia tersaji, menggugah selera dan memberikan sentuhan budaya yang kental. Aroma rempah-rempah memenuhi udara, menambah kehangatan suasana. Presiden duduk di tengah pemain, tanpa sekat atau batasan protokoler. Beliau berbagi cerita dan motivasi, memberikan inspirasi bagi para pemain untuk terus berjuang dan mengharumkan nama bangsa. Ia menekankan pentingnya semangat juang, sebagai modal utama dalam meraih kemenangan. Disiplin, sebagai fondasi yang kokoh dalam membangun tim yang solid, dan cinta tanah air sebagai sumber kekuatan dan motivasi yang tak pernah padam. Tidak ada jarak, semua terasa dekat dan akrab. Hanya kebersamaan dan kebanggaan sebagai satu bangsa, satu tim, satu Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan, kalian telah memenangkan hati seluruh rakyat Indonesia. Sebuah pernyataan yang tulus dan penuh makna. Kata-kata itu disambut tepuk tangan meriah, sebagai ungkapan rasa syukur dan kebanggaan. Para pemain terharu, merasakan dukungan penuh dari seluruh bangsa. Makan siang ini jadi lebih dari seremoni, sesi inspirasi dan motivasi yang akan membekas dalam ingatan para pemain. Presiden berbagi pengalaman militer Syiah dengan gaya bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Beliau mengaitkan dengan kerjasama tim di sepak bola, menekankan pentingnya saling mendukung dan percaya. Para pemain muda menyimak penuh perhatian, menyerap setiap kata yang diucapkan oleh sang presiden. Mendapat pelajaran berharga yang akan menjadi bekal dalam perjalanan karir mereka. Pertemuan ini memperkuat ikatan emosional antara pemain dan negara, menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Usai makan siang, Presiden Prabowo meminta para pemain berkumpul. Ia menyiapkan oleh-oleh spesial kotak hijau berlogo mahkota emas Rolex. Satu persatu, pemain, pelatih, dan ofisial menerima kotak itu langsung dari Presiden. Ekspresi mereka campur aduk kaget, bahagia tak percaya. Hadiah ini jadi kejutan besar, simbol penghargaan luar biasa. Presiden berkata, ini bukan sekadar jam tangan, tapi pengingat waktu kalian sangat berharga. Pesan itu membuat hadiah terasa lebih dari sekadar barang mewah. Jam tangan ini jadi simbol prestasi dan motivasi untuk terus berjuang. Para pemain membuka kotak dengan hati-hati, menatap Rolex berkilauan di tangan mereka. Kejutan ini menutup pertemuan di Hambalang dengan pesan prestasi akan selalu dihargai di negeri ini. Jam tangan yang diberikan adalah Rolex Submariner Hulk, langka dan sangat dicari kolektor. Warna hijau khasnya melambangkan kekuatan, cocok dengan semangat Garuda. Produksi terbatas membuat harganya kini mencapai Rp390 juta per unit. Spesifikasi teknisnya luar biasa, tahan karat, tahan air hingga 300 meter, dan mesin otomatis presisi. Hadiah ini belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia,
dalam skala sebesar ini. Rolex Hulk bukan sekadar kemewahan, tapi simbol investasi dan sejarah. Setiap kali pemain melihat jam itu, mereka teringat kemenangan bersejarah dan pengakuan dari negara. Standar baru apresiasi atlet telah lahir. Reaksi para pemain saat menerima Rolex sungguh luar biasa. Asnawi Mangkualam, sang kapten, terharu. Kami berjuang demi merah putih, tapi penghargaan ini membuat kami merasa sangat dihargai. Ole Romeni, pencetak gol kemenangan, merasa terhormat menerima hadiah langsung dari presiden. Ia bercanda takut memakai jam semahal itu sehari-hari. Para pemain muda memamerkan jam mereka di media sosial. Ucapan terima kasih membanjiri unggahan mereka. Momen ini viral, mempererat hubungan pemain dan supporter. Pelatih Shin Tae-yong menyebut hadiah ini bonus atas kerja keras tim, motivasi tambahan untuk berprestasi. Seluruh tim dari pemain inti hingga staf merasakan makna besar dari penghargaan ini. Hadiah ini jadi simbol kebanggaan bersama seluruh bangsa. Hadiah Rolex ratusan juta rupiah jadi topik utama di seluruh negeri. Media dan media sosial ramai membahas. Tagar #Rolex untuk Garuda trending berhari-hari. Mayoritas publik menilai ini langkah tepat menghargai pahlawan olahraga. Hadiah mewah ini dianggap terobosan, memotivasi generasi muda menekuni olahraga. Ada juga suara kritis soal dana, namun istana menegaskan hadiah berasal dari dana pribadi presiden. Diskusi publik membawa dampak positif, perhatian pada kesejahteraan atlet meningkat. Isu penghargaan atlet kini jadi bahasan serius nasional. Hadiah Rolex bukan sekadar simbol kemenangan, tapi pemantik diskusi tentang penghargaan pahlawan bangsa. Perbincangan ini penting untuk kemajuan olahraga Indonesia ke depan. Kemenangan atas China, dan hadiah istimewa dari Presiden adalah momentum emas. Ini bukan akhir, tapi awal babak baru penuh harapan. Seluruh elemen sepak bola nasional harus bersinergi membangun fondasi kokoh. Pembinaan usia dini, kompetisi profesional, dan infrastruktur harus jadi prioritas. Para pemain harus menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi, bukan kepuasan. Tantangan ke depan makin berat, ekspektasi rakyat semakin tinggi. Kisah ini mengajarkan kekuatan mimpi, kerja keras, dan persatuan. Mari jadikan kemenangan ini inspirasi. Terus dukung timnas Garuda. Semoga merah putih berkibar di Piala Dunia. Garuda di dadaku, kebanggaanku.